Dah, Sudah. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berkumpul lagi di pertemuan yang ketiga ini bersama Terati. Masya Allah, alhamdulillah bahwasanya sekarang bisa berkumpul lagi dengan tema yang baru lagi, yaitu mendisiplinkan anak pada usia dini. Betul ya, Teh ya? Ya, tanpa marah-marah gitu ya. Ya, tanpa marah-marah. Ketinggalan. Oke, tak lupa juga salawat serta salam marilah kita panjatkan, junjungan kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini Teratinya sudah hadir kembali di Zoom-nya. Waalaikumsalam Terati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ken? Alhamdulillah, suaranya masih lagi kayak gini Teh ya, beda. Iya, lagi flu ya? Iya Teh. Karena kemarin-kemarin sempat demam juga, sekarang masih flu-flunya. Mudah-mudahan segera pulih ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemeriksaan waktu kita mulai aja Teh ya. Ya. Baik. Silakan Terati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pembelajar. Kita semua belajar bersama ya di sini ya, Ken. Saya juga belajar. Terus Masya Allah nih, teman-teman pembelajarnya semangat juga, lumayan banyak nih. Dan kebayang siang-siang jam segini biasanya anak-anak pada tidur siang kan ya. Harusnya ibunya juga tidur siang, tapi ibunya menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Oke, nah saya share screen dulu. Oke. Jadi kalau bahasa dari gentle discipline tuh sebenarnya kita coba bahasakan dengan bukan disiplin yang halus, tapi mengarah ke penerapan disiplin positif di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti bonusnya ada pembahasan tentang tantrum. Mungkin kalau yang di pertemuan kedua kemarin ada pertanyaan tentang tantrum udah sedikit dibahas, tapi karena tidak ada slide ya, pertemuan yang kedua hanya khusus menjawab pertanyaan. Nah, hari ini saya hadirkan slide-nya supaya nanti bisa dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Oke, kenapa dibilang atau dikatakan sehari-hari? Karena memang inginnya hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diingat terus, jadi supaya terbiasa gitu. Jadi jangan melakukannya sebulan sekali atau seminggu sekali, jadi takutnya nggak terbiasa. Nah, kalau sehari-hari itu pasti kan banyak sekali ya namanya hubungan yang dinamis bersama dengan anak pasti akan menimbulkan friksi-friksi. Nah, disiplin positifnya bisa diterapkan di situ. Baik. Nanti kita akan belajar tentang apa itu positif disiplin atau disiplin yang positif, terus kriteria disiplin yang efektif itu seperti apa sih supaya
anaknya tuh mau dengerin, terus mungkin ibunya nggak perlu keluar 10 oktav suaranya gitu kan. Terus kemudian bagaimana kaitannya disiplin positif dengan pembentukan yang namanya regulasi diri atau kemampuan mengatur diri pada anak. Terus kemudian kita juga akan bawa kasus ke disiplin positif sehari-hari itu bagaimana penerapannya. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin perlu kita tanya ke dalam diri kita, bahwa sebagai orang tua itu peran kita itu apa ya? Nah, ini boleh kalau ada yang mau tulis di chat boleh selama ini tuh memaknai peran kita sebagai orang tua itu di bagian yang seperti apa ya, atau menjadi apa ya? Menjadi pelayan anak kah? Menjadi orang yang selalu menyediakan apa yang diinginkan oleh anak, atau menjadi orang yang selalu memberikan aturan buat anak, atau apa nih gitu. Coba kalau ada yang mau share di chat boleh sedikit dituliskan apa sih yang dimaknai tentang peran kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang tua. Kita tuh memposisikan diri kita itu sebagai orang tua itu dengan peran seperti apa ya? Kalau orang tua itu bukan peran ya, orang tua itu adalah satu tanggung jawab atau satu kalau dibilang profesi bukan profesi, karena orang tua itu bukan pekerjaan, tapi orang tua itu adalah memang satu tanggung jawab yang langsung diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita mempunyai anak. Gitu. Nah, sambil menunggu nanti siapa yang akan membagikan sharingnya sebagai orang tua itu kira-kira peran yang diambil apa. Oke. Jadi kalau misalnya kita coba mengamati bahwa ada perubahan yang besar terjadi pada relasi antara anak dengan orang tua kalau dibandingkan dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu, kalau kita ingat nih, saya kan generasi lahir 80-an ya, gitu. Mungkin ada yang lahir 90-an, mungkin ada yang lahir 70-an di sini. Pasti berbeda dengan generasi anak-anak sekarang. Kalau dulu itu kita dimarahin sama orang tua, nggak perlu orang tuanya ngomong, cuma lewat mata aja kita udah tahu bahwa orang tua kita lagi marah gitu. Kalau sekarang orang tuanya melotot, anaknya nanya, "Mama kenapa melotot-melotot?" gitu. Yang ada orang tuanya jadi bingung ini gimana ya maksudnya. Maksudnya mau kasih kode, tapi ternyata anaknya menganggap bahwa itu bukan kode sebagai bentuk marah gitu. Jadi atau terjadi juga di beberapa klien saya, orang tuanya ngasih tahu anaknya mengembalikan omongan orang tuanya gitu. Jadi akhirnya terjadi sahut menyahut yang menimbulkan konflik yang akhirnya konfliknya menjadi membesar. Nah, perubahan juga terjadi ketika makin ke sini orang tua dengan anak-anak millennials yang pasti kita sebutnya juga orang tua millennials, mereka beranggapan bahwa ada sesuatu yang nggak perlu dibicarakan dengan anak. Ada sesuatu yang sifatnya ya udah deh dibiarin aja mengalir begitu adanya gitu. Terus kemudian biasanya juga orang tua zaman sekarang itu memberikan kesempatan eksplorasi yang rendah sama anak. Misalnya kayak dikit-dikit dikasih larangan, anaknya lagi eksplor manjat-manjat teralis. Rumah sekarang masih ada teralis nggak sih gitu? Kalau rumah saya masih ada teralisnya gitu kan. Atau manjat-manjat sofa, lompat-lompat di lantai atau lompat-lompat di tempat tidur. Nah, cenderungnya hanya berhenti di kata melarang, tapi kemudian tidak memberikan kesempatan kepada anak gimana caranya supaya dia bisa mengekspresikan kebutuhan bergeraknya gitu. Nah, kalau anak-anak zaman dulu mah nggak perlu lompat-lompat dalam rumah. Mereka bisa bebas main di luar, mereka bahkan main kadang-kadang nggak dicariin sama orang tuanya karena memang orang tua merasa secure gitu. Nah, kalau anak zaman sekarang kan anaknya keluar dikit orang tuanya takut anaknya diculik. Jadi akhirnya cuma boleh main di dalam rumah aja. Nah, akhirnya kesempatan eksplorasinya rendah karena orang tua tidak menyediakan
penggantinya. Pada saat kita tidak memperbolehkan dia keluar, kemudian kita juga nggak memberikan penggantinya. Pada saat dia nggak boleh keluar tuh dalam rumah dia harus ngapain ya gitu. Akhirnya terjadi perbedaan tadi. Terus kemudian perkembangan teknologi. Nah, ini sempat kita bahas di pertemuan pertama tentang bagaimana teknologi dan anak-anak sekarang itu sebagai digital native ya, di mana mereka kemampuan digitalnya memang jauh lebih tinggi. Bahkan kalau kita nggak mau belajar nih sebagai orang tua, kita nggak mau mengikuti perkembangan teknologi, yang ada nanti malah kita jadi ketinggalan gitu. Maksudnya ketinggalan tuh bukan berarti ketinggalan gimana ya, takutnya nanti jadi ngobrolnya nggak nyambung sama anak, terus kemudian kita jadi nggak tahu bagaimana caranya membatasi dan lain sebagainya gitu. Jadi perkembangan teknologi juga terjadi perubahan besar ya. Kalau zaman saya dulu bisa nonton TV nasional aja udah syukur gitu kan. Kalau zaman sekarang kan tontonannya beragam, nggak mesti harus di TV, di YouTube, di aplikasi-aplikasi tertentu yang ada tontonan dan lain sebagainya. Jadi memang perkembangan teknologinya pesat. Kemudian literasi emosinya rendah. Nah, ini literasi emosi nanti jadi target materi selanjutnya ya Ken. Ini udah saya bridging nih. Gitu. Jadi literasi emosi ini sebenarnya penting sekali juga untuk dibahas karena makin ke sini anak-anak itu justru kecerdasan emosinya juga akhirnya seperti tidak terlatih karena orang tua hanya berlomba-lomba melatih atau mengasah kecerdasan kognitifnya. Jadi orang tua hanya berlomba-lomba ngelesin anaknya pelajaran ini itu, fokusin baca tulis aja, tapi kemudian anaknya marah-marah, terus kemudian anaknya nggak diajarkan bagaimana meregulasi emosi dan lain sebagainya. Bahkan mengekspresikan emosi saja kadang-kadang nggak bisa gitu. Nah, ini literasi emosinya cenderung rendah nih di sini. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini di pengasuhan zaman sekarang dibandingkan dengan pengasuhan zaman dulu tentunya menimbulkan kendala baru. Nah, kendala baru ini diharapkan akhirnya cara pengasuhannya pun harus dimodifikasi. Bukan berarti pengasuhan orang tua kita zaman dulu itu buruk, enggak. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita juga harus belajar bagaimana caranya bisa menjembatani perubahan ini menjadi sebuah kemudahan gitu ya. Jadi jangan sampai perubahan yang terjadi itu akhirnya mempersulit hidup. Oke. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi kalau bicara tentang disiplin positif, kita pasti berfokus pada relasi, ya, relasi orang tua anak yang menyenangkan dan penuh cinta. Nih, poinnya aja sudah menyenangkan dan penuh cinta. Jadi, kita cek dulu nih, selama ini hubungan kita sama anak kita itu menyenangkan dan penuh cinta atau enggak? Menyenangkan dan penuh cinta bukan berarti kita nggak pernah punya friksi ya sama anak. Bukan berarti kita nggak pernah marah sama anak. Boleh kok marah, siapa yang melarang marah? Karena marah itu adalah ekspresi. Tapi kalau marah-marah itu nggak boleh. Gitu. Artinya harus belajar cara marah yang tepat. Menegur anak boleh kok. Tapi kalau kita selalu dalam tanda kutip menyakiti perasaan anak dengan kata-kata yang kita ucapkan, itu yang tidak boleh. Karena nantinya hubungannya akhirnya tidak menyenangkan dan tidak penuh cinta. Nah, penerapan disiplin positif ini sebagai cara pengasuhan dan membersamai anak yang diharapkan terbentuk sebuah harmonisasi atau keselarasan antara hubungan antara orang tua dengan anak. Sehingga bisa diajak kerjasama, anaknya juga menghargai, terus kemudian mau tanggung jawab, orang tuanya juga bertanggung jawab, dan mungkin akhirnya kualitas kehidupannya juga lebih baik. Gitu. Saya nggak bilang akan selalu bahagia, karena bahagia itu tergantung dari persepsi masing-masing setiap orang dan bagaimana kita mau merasa bahagia atau enggak sih dengan apa yang kita hadapi. Karena jangan sampai tertipu dengan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan gitu ya. Saya tuh selalu bilang ke beberapa orang tua mungkin yang datang ke ruang konseling atau yang konseling online,
bahagia itu adalah konsep berpikir. Jadi bahagia itu bukan sesuatu yang kita hadapi di depan mata. Bahagia itu adalah konsep berpikir di mana beberapa hal yang misalnya kita hadapi gitu ya. Misalnya kita tuh punya kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah kemudian kejadian yang tidak menyenangkan ini akan mengambil kebahagiaan kita? Belum tentu. Ketika kita punya konsep berpikir yang positif, ketika kita bisa menganggap bahwa kejadian yang tidak menyenangkan ini adalah sama porsinya dengan kejadian yang menyenangkan, tentunya kita akan tetap mempersepsikan itu sebagai hal yang positif dan tetap bahagia dengan hidup kita. Gitu. Badai boleh datang, tapi kita juga perlu untuk memahami bahwa badai itu memang harus datang dalam kehidupan kita. Jadi jangan terlalu menganggap kejadian yang tidak menyenangkan itu sebagai akhir dari hidup kita. Oke, nah biasanya nih kebiasaan disiplin positif itu ada beberapa hal. Contohnya yang pertama memuji pada tingkah laku yang baik. Nah, jadi yang kita fokuskan itu adalah tingkah laku yang baik. Tapi kebanyakan orang tua itu selalu fokus sama hal yang salah. Kita lebih akan mudah mengkoreksi ketika anak nggak membereskan mainan dibandingkan pada saat dia mau sikat gigi sendiri tanpa disuruh. Gitu. Jadi mulai sekarang ubah kacamata kita dalam melihat anak. Bahwa kita perlu fokus pada hal yang positif yang sudah dilakukan oleh anak. Jangan melulu fokus sama hal yang salah, yang mungkin mereka juga masih belajar. Gitu. Kita akan lebih mudah melihat ketika anak salah mengerjakan PR, dibandingkan dia sudah bersusah payah menghafal sesuatu. Gitu, misalnya. Jadi kita memang akan cenderung, otak kita nih ya, memang akan cenderung lebih mudah melihat sesuatu yang nggak tepat daripada sesuatu yang sudah bisa dilakukan. Nah, jadi kalau kita mengubah kacamata kita, kacamata yang lama ditaruh dulu, ganti kacamata yang baru, itu akan sedikit banyak membantu kita dalam menerapkan kebiasaan positif disiplin di kehidupan sehari-hari. Kemudian biasanya juga kebiasaan disiplin positif itu meluangkan waktu. Meluangkan waktu bermain bersama dengan anak. Nggak usah lama-lama, 30 menit per hari. Ini bukan berarti kita cuma ngurusin anak 30 menit ya. Ini waktu itu kalimat saya ini pernah dijadikan quotes di salah satu platform sosial media. Terus akhirnya saya habis tuh dihujat sama ibu-ibu se-Indonesia gitu kan. Dibilangnya 30 menit ngurusin anak mana cukup gitu. Enggak. Bukan mengurus anak. Meluangkan waktu bermain bersama dengan anak minimal tuh 30 menit per hari. Jadi kalau berkualitas bermain ya. Tapi kalau membersamai anak, terus kemudian mengurus anak itu sih 24 jam juga nggak cukup gitu kan. Nah, tapi ambillah waktu yang berkualitas 30 menit. Dengan cara apa? Dengan cara membangun yang namanya hubungan positif. Jadi dalam 30 menit itu kita nggak perlu banyak-banyak target harus ini itu. Cukup menikmati waktu bersama mengisi tabungan emosi positifnya anak. Gitu. Terus nanti di belakang saya akan jelaskan bagaimana caranya mengisi tabungan emosi positif anak ya. Nah, yang ketiga adalah kebiasaan disiplin positif juga membicarakan aturan. Jadi aturan itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul ketika anak berbuat kesalahan, enggak. Aturan itu sudah ada di awal dan sudah disepakati. Sehingga kita bisa menyampaikan apa konsekuensi. Nah, ini garis bawahi ya, konsekuensi. Bukan hukuman, bukan punishment, tapi adalah konsekuensi. Di mana konsekuensi itu biasanya nyambung sama perilakunya anak. Kalau hukuman biasanya nggak nyambung. Misalnya contohnya gini, dia nggak mau makan, terus kemudian akhirnya dia dikurung di kamar mandi. Nyambung nggak tuh kira-kira? Enggak. Anak juga nggak nangkep maksudnya kita apa.
Tapi kalau misalnya dia nggak mau makan, terus kemudian makanannya kita ambil karena waktu makannya sudah selesai, dan akhirnya dia merasa lapar. Nah, lapar itu adalah konsekuensinya. Kita bilang bahwa, misalnya dia bilang, Bun, aku lapar. Oke, kamu lapar ya? Waktu makannya nanti, masih 1 jam lagi. Jadi kamu tunggu ya, sampai waktu makan berikutnya datang. Itu adalah konsekuensi. Dan itu sudah dibicarakan di awal. Jadi supaya dia bisa memanfaatkan waktu makan yang diberikan. Rekomendasi dokter, waktu makan itu juga nggak boleh lama-lama. Jadi jangan dibiarin makanannya keleleran gitu ya. Udah dingin, makanannya udah dimain-mainin sama anak, tapi kita masih nungguin, berharap, namanya ibu-ibu ya, berharap makanannya dihabiskan gitu. Kalau udah 30 menit, ambil piringnya. Biasakan kepada anak juga, tapi maksudnya mukanya jangan jangan galak-galak gitu. Tapi lebih kepada, oh waktu makannya sudah habis nih, sekarang piringnya aku ambil ya, gitu. Jadi anak tahu bahwa oh ternyata makan itu waktunya 30 menit. Kalau aku nggak mau lapar kayak kemarin, aku akan makan sesuai dengan waktu yang diberikan. Harapannya itu. Tapi jangan berharap 1 kali dilakukan anak langsung tahu ya Bu Ibu. Biasanya perlu berkali-kali karena namanya anak usia dini ya. Mereka itu butuh mendengar berkali-kali, butuh melatih diri berkali-kali sampai akhirnya terjadi sebuah kebiasaan. Oke. Nah, sebuah disiplin itu ternyata ada kriterianya. Sehingga akan masuk ke dalam disiplin yang efektif gitu. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi. Nah, kriteria ini nih yang perlu menjadi fokus dalam menerapkan, ya bahasanya kita adalah gentle disiplin gitu ya, atau disiplin yang positif. Supaya efektif, yang pertama perlu kita pertanyakan apakah disiplin yang kita sampaikan kepada anak itu adalah disiplin yang kind and firm dalam waktu yang bersamaan. Nah ini, kind and firm. Kind-nya duluan, baik. Baik gak ya? Penuh kasih sayang gak ya? Baru tegasnya. Jadi jangan tegasnya dulu, baru baiknya. Lo kan kalau disiplin tuh mukanya harus datar. Nggak perlu melotot juga kalau ngasih disiplin ke anak. Kita kalau kasih disiplin ke anak dengan cara melotot, kira-kira anaknya bakal nurut nggak? Nurut, tapi takut, bukan sadar. Padahal yang mau kita capai itu adalah kesadaran ketika mereka mau melakukan sesuatu. Makanya harus dengan baik dan penuh kasih sayang dulu, baru kita tegas. Tegasnya itu maksudnya konsisten. Jadi kalau misalnya dia nggak boleh makan es krim pada saat dia batuk, ya kita bilang bahwa, oh kamu tuh lagi pengen banget ya makan es krim. Nih kind. Tapi sekarang kan kamu lagi batuk, jadi sebaiknya seperti apa ya? Oh ya, aku nggak boleh makan es krim sih seharusnya, tapi aku pengen banget Bunda. Gimana dong jadinya? Kan memang nggak boleh makan es krim kalau lagi batuk. Berarti nunggu kamu sembuh atau gimana? Ya dia nunggu aku sembuh aja. Ya itu sepenggal percakapan dengan anak yang mungkin sudah terbiasa dengan positif disiplin yang kind and firm. Tapi kalau ibu-ibu di sini baru mau mulai menerapkan, biasanya akan ada badai. Karena akan terjadi perubahan gitu kan. Soalnya tadinya biasanya kita firm-nya dulu nih, kind-nya nggak ada. Adek, gitu. Jadi udah langsung melotot, suara tinggi gitu kan. Tiba-tiba nih ibunya akan berubah nih jadi kind. Biasanya anaknya akan kayak, ini mama kenapa ya? Kok berubah gitu. Tapi itu akan berlalu dalam waktu 3 minggu. Jadi kalau kita konsisten, dalam waktu 3 minggu akan ada perubahan. Nah, kriteria yang kedua adalah connection before correction. Jadi kita harus terkoneksi dulu sama anak, baru kita mengkoreksi. Kalau kita nggak ada koneksi secara hati, terus kita selalu mengkoreksi anak aja, ini salah, itu salah, kok kamu gini, kok kamu gitu, anaknya nggak bakal dengerin.
Ini yang namanya istilahnya masuk kuping kanan, keluar lagi. Nggak sempat keluar lewat kuping kiri gitu. Makanya kalau mau memberitahu anak itu harus ada kontak mata, disentuh anaknya. Jangan kita dari dapur, kita kasih tahu, itu Dek, tolong dong itu bukunya diberesin ya. Gitu. Anaknya mah cuek aja. Mama lagi ngapain sih? Jadi koneksi itu perlu dibangun. Kita perlu benar-benar deketin anaknya, apalagi anak usia dini. Prasekolah lah ya, usia dini itu prasekolah. 6 tahun ke bawah, dikasih tahu nggak pakai kontak mata, bubar jalan pasti. Karena rentang fokus mereka memang maksimal biasanya ya, yang dibilang efektif masih sekitar 15 menit. Jadi kalau anak prasekolah, nih TK, bisa duduk di depan Zoom 1 jam atau 45 menit, itu udah Masya Allah. Luar biasa berarti fokusnya gitu, bagus. Tanpa kemana-mana ya, tanpa turun dari tempat duduk dan lain sebagainya. Jadi kebayang kalau kita memberitahu sesuatu dengan selintas dan tanpa ada kontak mata, anak nggak mau dengar. So connection before correction itu adalah kriteria yang penting untuk menerapkan disiplin. Terus kemudian efektif nggak secara jangka panjang? Apakah disiplin yang kita gunakan itu sebenarnya efektif untuk jangka panjang? Dan apakah disiplin yang kita gunakan itu punya hukuman yang efektif atau enggak? Memberikan apakah hanya jangka pendek aja nih efeknya? Jadi tobat sambal biasanya gitu kan. Iya hari ini besok diulangin lagi. Iya sekarang sejam kemudian dimulai lagi gitu. Nah, biasanya itu berarti nggak efektif konsekuensi yang kita berikan gitu. Nah, terus kemudian ada beberapa hal yang membuat akhirnya menjadi efektif jangka panjang. Tadi konsekuensi, jangan hukuman. Karena kalau kita memberikannya hukuman, sudah pasti anak hanya akan melihat atau melakukan itu karena takut gitu. Oke. Oh, saya sebentar melihat chat ya. Wah, Masya Allah. Ini peran orang tua, ada yang menjadi pendidik agar anak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oke. Menjadi guru pertama, peran orang tua mengurus anak, memberikan kasih sayang, mendidik agar menjadi salih-salihah, mengajar anak, menjadi ayah, ibu, guru. Wah, dia borong nih. Ayah, ibu, guru, teman, motivator, role model. Oke, Masya Allah, bagus. Artinya kita boleh memposisikan kita orang tua itu berperan sebagai apa aja di anak itu boleh banget. Sesuai dengan value yang mau kita tanamkan dalam keluarga. Oke, yang lainnya masih ditunggu, nanti saya bacain. Nah, kriteria yang keempat. Apakah cara yang digunakan oleh kita dalam mendisiplinkan anak itu dapat membentuk karakter positif pada anak atau enggak? Jangan-jangan cara yang kita gunakan itu sebenarnya hanya cara menyelesaikan kondisi saat itu aja. Contoh, mungkin saya ngambil contohnya ini yang terjadi di anak awal-awal sekolah kali ya, atau usia-usia TK deh, yang harusnya mereka sudah mandiri tapi masih apa-apa dibantu gitu ya. Misalnya bayangkan suatu pagi mau sekolah nih, udah sekolahnya tatap muka gitu ya, setelah 2 tahun nggak tatap muka, tiba-tiba harus pergi ke sekolah. Kebayang rungsing? Pasti rungsing. Apalagi anak usia dini atau anak-anak awal sekolah gitu kan. Telat bangun, terus yang ada ibu-ibu ini berubah jadi superhero biasanya. Segala dilakuin bersamaan. Nguapin sambil pakaiin kaos kaki, sambil pakaiin baju gitu kan. Bila perlu ibunya juga sambil makan. Udah, pokoknya yang penting beres tepat waktu, tank jam 6 berangkat gitu. Itu adalah sesuatu yang sifatnya jangka pendek dan tidak membuat anak mempelajari karakter positif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena anak sebenarnya nggak paham urgensinya apa nih multitasking pagi ini. Nah, kalau positif disiplin itu nggak menganut sistem seperti itu. Positif disiplin adalah ketika dia telat, dia harus tahu apa konsekuensinya dia telat.
ketika udah tahu telat, kita jangan juga jadi ngebut nganterin ke sekolahnya. Karena kalau kita ngebut, dia nggak berjuang, yang berjuang kita. Akhirnya besoknya bangunnya siang lagi. Orang dia nggak ngerasain apa-apa kok gitu. Jadi kalau dia telat, kita bilang tetap lakukan sesuai dengan apa yang harusnya kamu lakukan. Terus nanti aku sampai sekolah nggak kebagian olahraga bareng dong. Ya itu nanti kita evaluasi ya. Yang penting sekarang kamu siap-siap aja dulu untuk pergi ke sekolah. Jadi orang tua juga nggak boleh panik. Belajar ketika mereka mendapatkan konsekuensi di usia dini itu akan jauh lebih mudah daripada nanti pada saat mereka sudah remaja. Nah, jadi ketika kita menolong mereka, menyelamatkan mereka di usia sebelum remaja, itu sebenarnya hanya menjadi bom waktu. Makanya kebanyakan keluhan yang datang ke ruang konseling itu adalah setelah anaknya remaja. Karena anaknya nggak belajar apa-apa waktu di usia sebelum remaja. Kalau remaja itu kan startnya sekitar usia 10 tahun ya. 10 tahun, 11 tahun tuh biasanya sudah mulai masuk ke akil balik. Nah, biasanya di situ anak-anak tuh sudah harus paham peran mereka di dalam lingkungan itu apa saja dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, kalau sekarang kita punya anak remaja yang belum paham tentang itu semua, coba cek deh dulu waktu masih kecilnya. Apa yang kita lakukan pada saat dia lagi membentuk yang namanya kemandirian. Apakah kita banyak membantu? Apakah kita selalu jadi superhero? Apakah kita selalu memotong kesempatan mereka untuk belajar? Sini-sini aku aja yang ambilin nanti berantakan. Hati-hati ya, hati-hati yang ambil minumnya. Ya udah aku yang pegangin aja nanti tumpah-tumpah. Ya nggak perlu disesali karena udah lewat ya. Tapi sekarang tinggal bagaimana ke depannya apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal itu. Terus kemudian kriteria yang kelima yang bisa membuat disiplin itu efektif adalah apakah orang tua memberikan kesempatan. Nah, ini ada kaitannya sama yang keempat ya. Apakah orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk eksplorasi. Jadi orang tua ini memberikan kebebasan nggak ya kepada anak untuk melakukan sendiri apa yang bisa mereka lakukan tanpa kita interupsi atau kita jadi kayak nggak percaya gitu. Misalnya kayak, emang kamu bisa? Beneran gak mau dibantu? Ini biasanya ibu-ibu yang belum percaya nih sama kemampuannya anak. Atau ibu-ibu yang cukup perfeksionis gitu kan dalam melakukan sesuatu. Dan kan Aduh, udah biar mama aja deh nanti berantakan semuanya. Aduh pusing beresinnya gitu. Biasanya seperti itu. Ini akan muncul, tiba-tiba akan muncul energi yang besar untuk melakukan semuanya sendiri daripada anaknya yang melakukan. Nah coba deh, kita coba ubah cara kita bagaimana supaya kita bisa memberikan perasaan berdaya pada anak. Karena ini nanti tujuannya adalah untuk membangun rasa percaya diri. Jadi kalau anak kita punya rasa berdaya yang tinggi, dia selalu dikasih kesempatan eksplorasi, disitulah sebenarnya kita sedang membuat anak kita selalu punya rasa percaya diri yang baik. Siapa yang nggak mau anaknya itu punya rasa percaya diri? Pasti kita semua mau anak kita punya karakter-karakter yang penuh percaya diri tadi. Oke. Nah, lantas apa kaitannya gentle disiplin, disiplin positif dengan kemampuan regulasi diri? Kemampuan regulasi diri itu adalah bagaimana seseorang akhirnya bisa selalu mengatur, membentuk yang namanya pengaturan diri. Kalau dia, misalnya contohnya pengaturan diri dalam kehidupan anak tuh kalau kita ngajarin anak puasa gitu ya, self control lah bahasa ininya, bahasa kerennya gitu. Di depan ada makanan tapi dia tahu dia puasa, akhirnya dia nggak mau ambil makanannya. Nah, ini ternyata ada kaitannya nih sama penerapan disiplin positif di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita pingin anak kita regulasi dirinya baik, coba terapkan disiplin secara positif. Sehingga mereka belajar tentang regulasi diri secara utuh. Kaitannya apa? Nah, ini kita agak sedikit teori ya. Mudah-mudahan sih nggak membingungkan. Saya coba cari visualisasi yang cukup menarik
Mudah-mudahan ini menarik ya Ken ya. Oke. Nah, jadi berwarna. Otak kita itu ada 3 bagian besar. Ya, sebenarnya bagiannya banyak, tapi kita fokusnya sama 3 bagian besar ini aja ya. Kalau banyak-banyak udah kayak mahasiswa kedokteran nanti jadinya. Jadi 3 bagian besar ini kita lihat perkembangan otak itu adalah dari area yang merah, terus ke biru, baru ke bagian depan gitu ya, ke hijau, otak depan nih. Nah, otak yang pertama yang kita bahas adalah bagian brainstem atau batang otak. Batang otak ini adalah biasanya memang ada juga di hewan ya. Jadi hewan juga punya nih animal brain. Ini biasanya berguna untuk survival atau pertahanan diri. Jadi kalau misalnya kita diserang atau kita dalam kondisi kepepet, biasanya yang bekerja adalah batang otak ini atau survival state ini. Saya aman nggak ya? Aduh, saya begini bener nggak ya? Nah, itu biasanya bagian yang sini nih yang bekerja. Terus kemudian kalau dia hanya bekerja di bagian ini, dia tidak akan bisa memproduksi problem solving biasanya gitu. Jadi cuma emosinya aja yang maju. Kalau ada yang mukul dia pukul balik, kalau ada yang ngatain dia bisa katain balik, yang seperti itu. Jadi mempertahankan dirinya. Nah, berkembang seiring dengan usia, mulai yang bagian birunya mulai berkembang juga. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai limbic system atau sistem limbik yang mengatur tentang emosi. Nah, kalau anak-anak yang penuh cinta gitu ya, ini limbic sistemnya perkembangannya akan berkualitas nih. Saya dicintai nggak ya? Atau kalau kita sering memberikan emosi-emosi negatif ke anak, memberikan penilaian-penilaian negatif. Nah, biasanya sistem limbiknya juga akan menyerap si energi-energi negatif tadi menjadi emosi yang tidak menyenangkan. Nah, terus kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kalau perkembangan otaknya hanya berkembang di area biru aja, hijaunya nggak berkembang, tetap dia nggak bisa menganalisa. Makanya kalau orang bilang cinta itu buta, sebenarnya karena bagian hijaunya belum berkembang. Makanya dibilangnya cinta itu buta. Jadi hanya stuck di bagian biru. Jadi cinta itu harusnya nggak boleh buta ya, karena otak hijaunya harus berkembang juga. Ini otaknya adanya di depan. Kalau orang zaman dulu tuh suka bilang, kalau jidatnya lebar nih pinter berarti gitu ya. Itu sebenarnya berasal dari sini nih statementnya itu. Karena prefrontal cortex atau prefrontal lobes itu memang gudangnya kemampuan-kemampuan untuk belajar dan biasanya kita sebut executive function. Konsentrasi adanya di sini, analisa adanya di sini, kemudian memori adanya di sini, bagaimana dia ketelitian dan segala macam fokus adanya di sini gitu. Kebayang kalau jidatnya kebentur terus gitu. Bisa jadi ini prefrontal cortex-nya jadinya perkembangannya nggak optimal gitu. Enggak ya, karena otak kita tuh sebenarnya terlindungi dengan tengkorak yang cukup kuat gitu, kecuali ada kecelakaan yang memang dahsyat sampai mengakibatkan cedera otak. Nah, itu mungkin prefrontal cortex-nya akan perkembangannya nggak akan optimal. Nah, idealnya perkembangan otak itu kan sampai hijau ya. Disiplin positif membantu itu. Disiplin positif membantu anak kita mengembangkan otaknya optimal sampai ke prefrontal cortex. Karena apa? Karena kita selalu memberikan kesempatan anak kita untuk melakukan sendiri, jadi dia menggunakan analisanya. Oh, kemarin aku telat karena kemarin aku nggak ikut olahraga karena aku telat bangun. Apakah telat bangun menjadi sumber masalah? Bukan. Kemarin aku telat bangun karena aku tidurnya kemalaman. Apakah tidur kemalaman menjadi sumber masalah? Ternyata bukan. Oh, yang buat aku tidur kemalaman itu soalnya aku main game. Nah, berarti supaya aku nggak telat bangun, aku nggak boleh main game kalau udah malam. Itu datangnya dari mana? Kalau itu datangnya dari anak, dia mengembangkan nih perkembangan otaknya secara optimal. Tapi kalau itu datangnya dari orang tua yang ngasih tahu, kamu tuh telat gara-gara kamu main game, kita yang mengambil alih perkembangan otaknya.
Tapi disiplin positif sangat membantu anak mengembangkan otaknya secara optimal karena kita selalu memberikan mereka kesempatan menganalisa. Gitu. Ya, itu sebagai contoh sedikit mengapa disiplin positif itu turut serta dalam membantu perkembangan self control atau kontrol diri. Ini kontrol diri ini kaitannya bukan cuma tentang telat bangun ya. Kontrol diri ini kaitannya tentang emosi, perilaku seksual anak, terus bagaimana dia mau berteman, terus kemudian bagaimana dia mau kerjain PR atau enggak. Jadi ini luas banget. Self control itu adalah next step yang harus tertanam atau tumbuh di dalam diri anak. Nah, gentle disiplin atau disiplin positif itu bisa membantu mengembangkan kemampuan regulasi diri secara optimal. Kemudian bagaimana juga contoh lain ya, disiplin positif membentuk yang namanya regulasi diri pada anak melalui kita sebut biasanya the 3R. Nah, the 3R ini maksudnya 3R gitu ya. Yang pertama kita melakukan rekognisi. Recognize itu artinya mengajak anak untuk mengenali bahwa dia punya sesuatu atau kita menyadarkan anak, oh situasinya ini nih gitu. Contohnya kalau ibunya melakukan kesalahan ya ibunya mau untuk mengakui, wah iya ya ternyata ibu melakukan kesalahan nih gitu. Jadi kalau kita punya hubungan yang lagi nggak enak sama anak kita perlu loh untuk recognize itu. Jadi jangan sementang itu anak terus kita nggak perlu untuk mengakui bahwa kita melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi gitu ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana mencari problem solving-nya. Jangan fokus pada masalahnya. Wah iya ya ibu melakukan kesalahan. Terus kita rekonsiliasi. Jadi reconcile ini sebenarnya kita ada action yang kita lakukan untuk ibu minta maaf ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ibu minta maaf ya atas ketidaknyamanan yang kamu alami karena kesalahan ibu. Gitu. Terus resolve, artinya kita mencari solusinya. Yuk kalau gitu kita cari bersama solusinya. Nah kalau 3R ini selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga akan menjadi contoh bagi anak bahwa, oh ternyata kalau ada sesuatu yang terjadi, kita tuh bisa loh menyelesaikan dengan metode kayak gini. Jadi bukan cuma marah-marah. Nah, kebanyakan dari orang tua itu kenapa sering marah-marah? Karena ini survei kecil-kecilan ya. Kenapa sering marah-marah ketika membersamai anak? Karena ketika membersamai anak, energi yang mereka gunakan atau energi yang digunakan oleh orang tua adalah energi sisa. Sisa habis ngepel, sisa habis nyuci, sisa habis masak, sisa habis kerja. Jadi kasihan anaknya dapatnya energi sisa. Akhirnya nggak sempet ngelakuin 3R. Emosinya udah naik duluan. Jadi nggak sempet tuh dianalisa oleh prefrontal cortex. Udah pengennya keluar aja tuh kata-kata untuk marahin anak gitu. Makanya kalau lagi capek, mendingan diem dulu. Jangan melakukan interaksi. Karena ibu capek itu sangat mungkin. Mau ibu bekerja, ataupun ibu yang bekerja di rumah, ataupun ibu yang full time mengurus anak, capeknya Masya Allah luar biasa. Gitu. Oke. Nah, disiplin positif itu sebenarnya membentuk regulasi diri pada anak ketika orang tua menjadi asking parent daripada telling parent. Bedanya apa? Asking parents dengan telling parents. Ini dia bedanya. Oke. Ini contoh-contoh ya. Saya mungkin masih banyak contohnya, tapi ini yang saya coba ambil dari kehidupan sehari-hari yang mungkin agak-agak terwakilkan karena biasanya anak kecil itu kan kalau apa-apa perlu disuruh-suruh gitu ya. Intinya telling parents itu adalah ketika kita
melakukan sesuatu itu disuruh-suruh, anaknya disuruh-suruh terus. Cepat sikat gigi, ayo sikat gigi kamu deh, gitu. Kita nyuruh, bukan kita meminta. Nah, kalau kita bertanya, kenapa ya kita perlu sikat gigi, atau apa sih yang perlu kamu lakukan untuk bikin gigi kamu bersih, yang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita ubah dari telling parents, yang apa-apa dikasih tahu, apa-apa kita minta anak untuk mendengarkan kita terus. Nah, kalau asking ini mengaktifkan si prefrontal cortex tadi. Jadi di mana anak itu terbiasa untuk menganalisa, oh iya ya, kalau biar gigi aku bersih, nggak ada karang giginya, jadi aku harus sikat gigi. Gitu. Nanti kalau udah terbiasa, kita nggak perlu jadi asking parents, dia udah otomatis sikat gigi sendiri. Atau misalnya kayak kita selalu ngingetin, udah telat ya, tadi bangunnya telat gitu kan, semua ketinggalan, jangan lupa jaketnya. Ini tempat makanannya jangan lupa dibawa. Semua kita telling, semua kita ingetin. Nah, itu jadinya anak tuh nggak menganalisa. Tapi kalau misalnya kita cuma bilang bahwa, oke, coba lihat lagi apa yang perlu kamu bawa, dan apakah semua sudah terbawa, itu akan jauh lebih bagus. Nah, jadi upayakan untuk merubah kebiasaan kita dari telling parents menjadi asking parents. Nggak gampang, tapi bisa untuk dipelajari. Seperti itu. Oke, nah biasanya disiplin positif sehari-hari itu bisa diterapkan dengan melakukan rutinitas atau membuat jadwal. Karena anak usia dini itu akan sangat familiar dengan jadwal dan memudahkan mereka. Soalnya otak mereka masih kaku. Gitu. Mereka kalau misalnya berpikir bahwa setiap bangun tidur itu urutannya adalah mereka minum susu dulu, terus baru kemudian bersepeda, terus baru kemudian mandi. Tapi kalau tiba-tiba kita ubah jadi mandi, nah itu pasti mereka akan kaget. Kan minum susu biasanya, kan bersepeda dulu baru mandi. Nah, makanya kita perlu membuat yang namanya rutinitas. Tapi kalau mau ada perubahan, kita perlu menginformasikan kepada anak bahwa besok kita mau pergi pagi-pagi, jadi kemungkinan kita nggak bisa bersepeda. Nah, jadi itu adalah eksepsional ya, artinya perubahan yang terjadi karena ada rutinitas yang baru gitu. Nah, itu pelan-pelan. Anak itu bukan ketika dia usia dini itu bukan berarti dia ngeyel gitu, enggak. Karena memang struktur otaknya belum fleksibel. Makanya rutinitas akan membantu mereka juga dan akan cenderung sedikit menurunkan tantrum kalau anaknya tantrum. Soalnya kendala terbesar orang tua itu biasanya anak tuh akan tantrum ya di usia-usia dini gitu. Nah, itu biasanya orang tua akan menganggap anak saya susah banget sih diatur. Ya, anak usia dini emang begitu. Emang jangan berharap anak usia dini itu akan bisa duduk tenang seperti orang dewasa. Nggak bisa gitu. Kalau mereka sudah usia 4 tahun gitu ya, atau 3 tahun bisa tahan ngobrol sama orang 20 menit, itu udah luar biasa. Gitu. Jadi jangan berharap dia bisa nemenin kita 2 jam dengan anteng. Gitu. Oke. Nah, biasanya juga ada kendala yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah tantrum. Ya, anak usia dini ya, sampai usia prasekolah juga ada kok, atau bahkan sampai usia sekolah ada. Terakhir kemarin yang masuk ke ruangan konseling, anaknya masih tantrum, usianya udah 10 tahun. Kebayang ya, 10 tahun tantrum melulu gitu. Berarti apa yang salah nih? Apakah memang anaknya punya gangguan emosi atau sebenarnya cara orang tua ketika melakukan manajemen tantrumnya yang belum efektif. Nah, kita coba lihat pada saat anak tantrum, ya kita jangan tantrum. Kemarin saya sempat mengadakan polling kecil-kecilan, apakah pada saat anak tantrum kita ikutan tantrum, ternyata masih banyak orang tua yang ikutan tantrum. Jadi mereka berharap ketika mereka ikutan teriak, anaknya jadi berhenti gitu. Jadi mendengarkan. Pada saat anak tantrum, itu bukan kita minta berhenti, tapi kita cari tahu apa yang jadi kebutuhannya mereka. Pertama, terima dulu.
Jadi ini sebenarnya 3T plus M gitu ya. Kalau yang viral tuh 3T cara manajemen tantrum. Terima, tunda, temani. Nah, baru kita buat solusinya. Pertama, terima dulu. Orang tua tuh perlu paham, oh anak saya ini emang lagi nggak nyaman. Terus memberikan ruang buat dia ekspresi. Jangan disuruh diam. Lagi nangis, ya dia butuh nangis. Kita temenin aja dulu di situ. Kita bilang aja, oke kamu sepertinya lagi kesel banget ya. Ya udah nggak apa-apa, nangis dulu deh gitu. Nah pada saat anak kita nangis, disitulah kita berusaha untuk nggak usah memberikan wejangan-wejangan. Tunda aja dulu. Tunda apa yang sebenarnya mau kita berikan nasihat kepada anak. Jangan sampai anak merasa bahwa dia lagi nangis, tapi terus kemudian kita memberikan nasihat ini dan itu gitu. Dia nangis karena jatuh nih. Memang sih kita sudah memberitahu dia bahwa jangan lari-lari gitu ya. Tapi ketika dia lagi nangis terus kita langsung tuh kan makanya mama bilang apa? Tadi kan jangan lari-lari. Jadi jatuh kan nih gitu. Wah, kira-kira tambah kesel nggak tuh anaknya? Udah pasti tambah kesel. Jadi tunda aja dulu ngomelnya. Tahan dulu sampai anaknya tenang. Terus tetap ada di situ. Jangan ditinggalkan pada saat anak kita lagi menangis. Kita bilang bahwa misalnya dia nggak mau nih kita peluk, ya jangan dipaksa peluk juga. Kita cukup duduk di dekatnya dia sambil mengawasi ya. Maksudnya takutnya dia melakukan tindakan yang tidak terkontrol karena lagi nangis gitu. Tapi kita bilang, aku ada di sini ya. Kalau kamu mau dipeluk, gitu. Kalau kamu mau nangis sambil dipeluk juga boleh. Gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk ada di dekatnya dia tanpa interupsi. Nah, kalau kondisinya sudah lebih tenang, baru kita coba pikirkan solusinya seperti apa. Baru kita coba aktifkan si prefrontal cortex-nya dia. Ajak dia untuk mencari solusi atas situasi yang terjadi. Gitu. Oh, tadi kamu nangis tuh karena apa? Iya, soalnya aku jatuh, sakit banget mama gitu. Oh, oke. Tadi tuh jatuh kira-kira kenapa ya? Ini asking parents ya. Soalnya aku lari-lari terus aku nggak ngelihat ada lubang gitu. Nah, berarti besok-besok sebenarnya apa yang harus kamu lakukan kalau kamu lagi ada dalam ruangan atau misalnya kamu lagi ada di jalanan yang nggak rata. Ya aku berjalan. Oke. Gitu. Asking parents. Asking parents itu memang harus banyak menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang hanya akan melukai hatinya anak. Gitu. Oke, nah ini anger wheels of choice maksudnya. Jadi ternyata kalau misalnya anak kita lagi marah, kita perlu tuh mengaktifkan ini, kita perlu ajak anak kita untuk melihat. Ini gambarnya kelihatan nggak ya? Benar-benar kelihatan ya. Jadi ada pilihan. Nah biasanya kalau saya tuh saya punya anger wheel of choice ini. Pada saat dia lagi marah, dia mau ngapain? Dia mau bagi perasaannya langsung, atau dia mau gambarin isi hatinya ketika dia marah, atau dia mau coba pencet balon, atau bola, atau bantal gitu supaya marahnya hilang, gitu kan? Atau dia sebenarnya cuma mau diem aja dulu. Nah itu artinya untuk anak-anak usia 4 tahun ke atas lah ini udah bisa diterapkan. Iseng-iseng aja buat kira-kira pilihan kalau lagi marah itu bisa ngapain aja ya gitu. Nah, kalau awalnya misalnya dia aku mau bilang kalau aku marah. Oh, oke, ternyata kamu mau pilih share feelings ya. Oke, yuk aku dengerin yuk. Kamu mau ngomong apa gitu. Nah, ini terus terang ini akan membantu anak bahwa punya perasaan yang besar, perasaan marah, perasaan yang besar itu memang sangat nggak nyaman. Dan ada banyak pilihan untuk kamu mengeluarkan perasaan yang besar itu, tapi kemudian lebih efektif, gitu, lebih lega jadinya. Kalau orang dewasa mah mungkin curhat gitu ya, atau nangis begulingan gitu sendirian, gitu, atau call friend gitu kan. Tapi kalau anak-anak kan mereka belum
belum bisa gitu, belum bisa atau belum terbiasa, jadi harus kita arahkan. Ini bisa jadi opsi untuk jadi apa Kalau namanya? bisa kalau sini yang kecil. Nah, jadi anger wheel of choice ini bisa menjadi opsi. Ini bisa bikin sendiri di rumah, terus kemudian ya diputar gitu ya kayak jam. Jadi anaknya suruh pilih. Oke. Nah, ini tambahan sebenarnya untuk bridging kita ke materi selanjutnya ya tentang literasi emosi di pertemuan selanjutnya. Ini di sini nanti sebenarnya kita juga akan membahas bagaimana positif disiplin bisa membentuk keterampilan sosial. Tapi saya ingin ini nanti kita coba bahas mendalamnya di sesi selanjutnya di 2 minggu lagi ya. Gitu. Karena ini adalah keterampilan sosial yang menjadi next step. Setelah kita bisa nih melakukan gentle disiplin atau positif disiplin tanpa marah-marah, akhirnya kita juga bisa fokus untuk ke pembentukan keterampilan sosial di anak usia dini. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Niken. Niken menghilang. Oh iya, kan masih mute kan? Oke. Ada Teh. Iya. Oh, punten Ken, ini ada yang chat ya. Oh, tadi peran orang tua. Oh, ya sebagai teman, guru. Oke. Banyak yang sebagai guru ya orang tuanya cuma. Berarti ini selama daring mungkin nggak pusing ya, Ken? Keluhan sih kayaknya lebih besar yang pusing. Oh gitu ya. Karena daring itu, apalagi kalau misalkan punya banyak anak dan semuanya Nah, daring, itu anaknya nggak cuma satu gitu ya. ya itu kendalanya pusing katanya naik. Bahkan ada orang tua murid tuh bilang, Bun, saya tuh kalau di rumah tandukan kalau daring. Mendingan Tiba-tiba offline. Tandukan aja kayak gitu. oke. Nggak ada yang bisa ngendaliin emosi ya teh ya, kecuali diri kita sendiri. Kadang Dan pengendalian emosi itu sebenarnya harus dipelajari kan, bukan sesuatu yang terberi saat lahir terus kita langsung bisa mengendalikan emosi, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus dipelajari. Masya Allah. Kadang suka keluar kendali ya teh ya kalau misalkan udah emosi kayak gitu. Punten Iya, teh ya. betul. Oke, mungkin sekarang ada yang mau bertanya. Oh, ini ada nih. Pertanyaan udah masuk nih kan beberapa. Ada beberapa pertanyaan ya. Oh, Mm-mm. dari ini, dari Neni. Katanya bagaimana cara mengelola emosi saat enter. Ada yang di Menerapkan atasnya ini ada. dari Oppo. Oh, Oh, Oppo namanya nggak ada. Oke, saya bacain dulu aja kali ya, Ken. Gimana cara mendidik anak agar taat sama didikan kita? Oke, cara pengen mendidik sendiri, gimana cara ngomong ke orang tua? Nah, gini, kacamatanya dirubah dulu. Ketika kita membersamai anak, tujuan kita bukan membuat anak kita taat sama kita. Membersamai anak itu adalah kita ingin anak kita punya karakter yang positif. Ya salah satunya adalah mau mendengar, terus melakukan segala sesuatu sesuai dengan norma yang ada, sesuai dengan value atau nilai yang kita tanamkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya mau membuat anak kita patuh sama kita. Karena anak kita bukan kuda delman. Kalau kuda delman itu patuh. Soalnya ada kusirnya di belakang. Jadi kalau dipukul jalan, kalau ditarik talinya dia akan berhenti yang seperti itu. Nah, kita jangan punya pemahaman bahwa anak kita tuh harus nurut sama kita. Kalau kita meninggal terus anak kita gimana dong? Nurut sama siapa? Dia harus tahu
apa yang dia lakukan itu benar atau salah dan apa konsekuensinya. Itu tujuannya. Supaya dia bisa mengembangkan si prefrontal cortex. Nah, ketika pengasuhannya bercampur dengan pengasuhan orang tua, artinya ada 3 generasi ya, berarti kan ada extended family gitu, ada kakek nenek, ya kita harus bicarakan dengan orang tua. Tapi tentunya harus bicara baik-baik ya, karena orang tua itu kan pasti sangat sensitif. Di mana mereka merasa bahwa mereka juga udah duluan kok punya anak gitu. Dan merasa bahwa apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak mereka adalah sesuatu yang baik juga gitu. Tapi maksudnya di sini adalah bukan mengcounter atau bukan melawan apa yang baik menurut orang tua kita, tapi memposisikan bahwa anak itu aturannya harus dari orang tua gitu. Jadi diambil alih bahwa kakek nenek itu adalah perpanjangannya orang tua. Kami masih membutuhkan Bapak dan Ibu untuk memperpanjang aturan yang kami buat gitu. Jadi ajaklah kakek nenek ini sebagai partner. Gitu deh dengan Oppo. Oppo ini Bu siapa ya? Oke. Kita mau jawab yang raise hand dulu kali ya, Ken? Boleh, yang raise hand yang duluan itu tadi ada Umu Umu Amatur. Amatur Rahman ya. Oke, Ya. silakan Umu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Teh Ratih. Jadi, dulu saya itu dikenal sebagai orang yang tidak bisa marah. Nah, setelah menikah dan punya anak, itu saya jadi marah-marah dengan cara yang apa ya, yang nggak dinalar gitu. Sampai apa namanya, menyakiti diri atau menyakiti anggota keluarga seperti itu. Nah, setelah saya analisa, ternyata mungkin ada kemungkinan saya tuh punya luka-luka pengasuhan dari orang tua yang selama ini selalu menyalahkan saya gitu. Dan ketika bersama orang tua saya tuh diam saja gitu, nggak pernah bisa balas. Cuman apakah itu dampaknya terhadap sikap saya bersama anak-anak gitu. Jadi saya tuh suka marah-marah padahal saya tuh nggak ingin seperti itu dan saya selalu menyesali seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengobati luka-luka pengasuhan seperti itu? Jazakillahu khairan jawabannya. Mohon nasihatnya Teh Ratih. Baik. Ya, luka pengasuhan masa lalu memang bukan hal yang mudah untuk sebagian orang yang ada orang-orang yang dengan mudah mengobati luka pengasuhan masa lalu, ada orang-orang yang perlu berproses, ada orang-orang yang tidak sadar bahwa dia punya luka sampai akhirnya ada efek di kehidupan dewasa. Nah, yang pertama, kalau Umu Amatur mau coba mengobati luka masa lalu, coba dilihat dulu bagian mana yang luka. Jadi ibaratnya tuh kalau kita mau mengobati luka, kita perlu tahu dulu sumber lukanya itu yang mana. Jangan sampai sebenarnya yang kita merasa misalnya, oh kayaknya yang luka ini siku saya deh, soalnya yang sakit banget. Ternyata ada luka yang lebih besar gitu. Jadi kalau mengobati luka itu memang kita harus cari sumber nyerinya supaya lebih efektif. Nah, untuk tahu kita perlu untuk melongok sedikit ke masa kecil. Seperti apa pengasuhan, bila perlu pelan-pelan ditulis. Jadi kalau misalnya hanya diingat terus kayaknya nggak bisa terangkai, coba lakukan yang namanya writing therapy. Memang disarankan didampingi oleh expert untuk melakukan healing. Tapi kalau mau coba self healing, nggak apa-apa juga dicoba dulu. Coba tuliskan apa yang sebenarnya selama ini membuat dirasa tidak nyaman dari perlakuan orang tua kita di masa kecil. Nah, karena kadang-kadang apa yang kita lakukan ke anak itu adalah cerminan apa yang sebenarnya dulu di masa kecil kita. Gitu. Contohnya misalnya gini, kalau kita marah sama anak, misalnya dulu sebelum nikah tuh terkenalnya nggak bisa marah. Nggak bisa marah itu belum tentu sabar. Nggak bisa marah itu bisa jadi dia memendam, kemudian dia nggak percaya diri untuk marah. Gitu. Jadi sebenarnya meletup-letup dalam sini, tapi direpress, pas punya anak meledak gitu. Jadi saya khawatirnya itu ya. Nah,
Kalau misalnya kita sekarang tiba-tiba marah ke anak, coba deh secara sadar pahami yang kita marahin itu adalah anak kita atau diri kita di masa lalu. Nah, biasanya kalau anak misalnya yang bikin marah adalah hal sepele ini, misalnya anak numpahin susu misalnya gitu ya. Terus kita marahnya tuh sampai benar-benar marah gitu. Itu sebenarnya yang kita marahin itu anak kita atau diri kita dulu di masa lalu. Gitu. Jadi salah satu cara berdamai dengan diri kita di masa lalu adalah secara sadar mengingat pada saat kita marah, ini sumber marahnya ini sebenarnya di mana. Atau misalnya anaknya nggak mau sholat gitu, atau nggak mau beribadah. Pada saat anak menolak beribadah, karena kita dulu punya orang tua yang cukup keras, apa-apa kalau nggak beribadah misalnya disabet atau diapain gitu. Nah, terus kita marah, biasanya kita jadi, oh ini jangan-jangan saya sebenarnya marah sama diri saya dulu ya, bukan sama anak saya. Jadi kepanggil tuh ingatan di masa lalu. Semakin kita bilang ke diri kita, saya nggak mau kayak orang tua saya nggak mau kayak orang tua saya, tapi kita akan semakin mendekati orang tua kita dalam memperlakukan anak. Gitu. Jadi memang harus benar-benar di list down, dituliskan hal-hal apa yang kira-kira membuat kita tidak nyaman pada saat kita kecil dulu. Dan dimaafkan satu-satu. Dimaafkan itu maksudnya gini, dimaknai bahwa itu adalah bagian dari kejadian tidak menyenangkan dalam hidup kita dan kita menerima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Artinya hidup kita kan sudah berjalan nih. Misalnya itu terjadinya dulu kita umur 8 tahun atau 7 tahun gitu. Kan sekarang umurnya udah bukan 8 tahun atau 7 tahun. Jadi bawa nih anak kecil yang luka di usia 7 atau 8 tahun tadi ke kehidupan dewasa. Supaya dia nggak stuck di usia itu. Dengan cara memaafkan, menerima itu sebagai bagian dari hidup kita, dan kemudian ya tetap menganggap bahwa oke, hidup harus terus berjalan. Seperti itu. Ini nggak mudah. Jadi sebenarnya harusnya kalau memang merasa bahwa ini menjadi prioritas untuk diselesaikan, saya sarankan sih untuk pergi ke expert supaya dibantu ya untuk cara healingnya gitu. Karena untuk self healing sendiri beberapa orang memang kadang-kadang nggak efektif. Jadi akhirnya berlarut-larut seperti itu. Paling yang bisa diajarkan secara praktis adalah coba pelan-pelan buat menerapkan 5 kriteria disiplin positif tadi dalam kehidupan sehari-hari. Sambil berjalan nih, mengobati diri, healing dari masa lalu, inner child yang memang tidak menyenangkan, kemudian menjalankan si karakter positif disiplin tadi ke anak kita. Gitu ya, Umu. Masya Allah. Baik. Bisa kita jawaban. Wah, iya, Ki. Sekarang ke Teh, mau ke yang chat di Chatting dulu ya, chatting dulu satu ya. Oke. Bukan Widya. Umu Neni. Umu Neni pertanyaannya udah dilengkapi ya? Oh, oke. Udah. Bagaimana cara mengelola emosi saat menerapkan toilet training? Saya kebayangnya ini Umu Neni ini Ibu Neni ini marah-marah pas anaknya lagi latihan toilet training, mungkin gitu ya kali ya. Terus tiba-tiba anaknya ngompol terus gitu ya. Oke, saya pernah share waktu itu tentang toilet training. Pertama yang harus kita terapkan adalah, ini buat yang baru mulai juga, 3 tahun sih udah oke ya dilakukan toilet training, tapi sebenarnya yang paling terpenting ketika kita mau mulai toilet training, kita pastikan dulu anak kita sudah menunjukkan kesiapan. Kesiapan itu bukan hanya kesiapan secara fisik, tapi juga kesiapan dia secara verbal. Misalnya dia udah walaupun nggak jelas misalnya mau pipis atau mau BAB gitu, tapi minimal dia sudah yang kayak ayo gitu, sudah ada keinginan untuk mengeluarkan itu dan sudah mau mengemukakan itu ke orang tua. Itu yang paling mendasar. Oh, berarti dia udah siap nih untuk toilet training. Terus
ada knowledge juga yang dikasih ke anak gitu kan, bahwa kalau toilet training itu kita coba ya buat lepas diapers, terus kita coba buat rutin ke kamar mandi. Nah, harusnya sih toilet training itu tidak mengaktifkan sisi emosi kita kalau caranya tepat. Caranya yang langkah pertama adalah kita terapkan dulu yang namanya biological clock anak gitu. Misalnya per 1 jam sekali, kencing nggak kencing, pipis nggak pipis, kita bawa dia ke toilet. Itu untuk pembiasaan bahwa karena 1 jam sekali kan kita pasti isi minum ya, jadi kandung kemihnya penuh. Untuk memberikan pemahaman kepada dia bahwa kalau kamu rasanya mau ngeluarin pipis tuh kayak gini loh, kita pergi ke toilet gitu. Nah itu dilakukan biasanya selama 1 minggu. Nah memang bertahap toilet training itu harusnya pertama kali adalah untuk buang air kecil dulu, karena buang air kecil itu yang biasanya paling susah. Kalau buang air besar tuh biasanya jamnya kan udah pasti ya. Biasanya panggilan alamnya entah itu pagi, sore, atau malam ya kita konsistenkan aja. Nah, terus kemudian nanti kalau udah 1 jam di siang hari tanpa diapers, terus kemudian kita coba per 2 jam sekali ke toilet gitu. Sampai akhirnya dia tahu bahwa kalau mau pipis itu ada alarm yang muncul dalam diri saya loh. Bahwa panggilan mau pipis itu begini rasanya gitu. Itu idealnya 3 minggu selesai toilet training itu, idealnya. Nah, tapi mungkin ada periode di mana anak itu menahan pipis, kalau misalnya dia lagi nonton TV, lagi main game, kalau main game, lagi pegang handphone, gitu. Biasanya mereka males tuh, atau lagi main, itu biasanya mereka agak males untuk pergi ke toilet. Itu kita yang bantu untuk ingatkan. Nah, periode munculnya emosi ini biasanya di periode-periode seperti ini. Terus kalau udah pede, baru mulai toilet training di malam hari. Lepas diapers. Tapi memang lepas diapers itu bukan berarti bisa langsung bablas sampai pagi ya. Jangan berharap. Kita pagi malam-malam juga harus bangun bawa dia ke toilet gitu. Untuk memberi pemahaman bahwa kalau mau pipis kamu bisa bangun dan kamu bisa pergi ke toilet gitu. Terus anaknya jadi bangun dong, nggak tidur. Biasanya sih kalau anak yang nggak punya masalah tidur, dia akan tidur lagi kok. Seperti itu. Nah, kalau ibunya emosi, mengelola emosi saat menerapkan toilet training, mungkin kita biasanya ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang harus dikelola adalah ekspektasi kita. Yang namanya kita sedang melakukan pelatihan, training itu kan pelatihan. Ya anaknya belum expert, anaknya belum master. Ya mungkin dia memang butuh waktu lebih lama untuk bisa beradaptasi terhadap sistem bladdernya dia, sistem pembuangannya dia gitu. Makanya kita perlu ekstra pemahaman, bukan ekstra sabar, tapi ekstra pemahaman. Karena kalau kita memahami, pasti nggak akan marah-marah. Gitu. Jadi perlu dicari tahu apa yang bikin emosi. Ini sayangnya informasinya nggak banyak ya. Apa yang bikin emosi pada saat toilet training? Karena kalau misalnya anaknya belum siap toilet training, terus kita paksakan toilet training juga pasti akan bikin emosi. Soalnya nggak sesuai ekspektasi kita. Atau kita membandingkan dengan anaknya orang lain. Kok anaknya orang lain kayaknya santai-santai aja toilet trainingnya gitu. Kok anak saya susah banget. Nah itu pasti akan mempengaruhi juga tuh di bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak kita di penetapan toilet training gitu. Baik, ada tuh teh ditambahin ya. Ya. Ada tuh teh, Niken tuh dapat video gitu ya. Jadi ada orang tua yang nerapin toilet training itu dari umur 2 tahun anaknya. Jadi anaknya itu kalau misalkan mau BAB udah ada kode nih. Mau ngapain teriak-teriak kayak gitu kan dia ngeluarin kode ya. Dan kalau misalkan BAB tuh dia udah langsung dibawa ke kamar mandi, didudukin di WC duduk kayak gitu. Ya. Cuman kalau misalkan di WC duduk kan dia bisa duduk ya teh ya. Nah, kalau misalkan orang tuanya mempunyai toilet yang jongkok kayak gitu, itu kayak gimana toilet trainingnya? Oke. Sebenarnya pup jongkok
itu akan jauh lebih Baik. menyenangkan dan sesuai dengan kontur tubuh seseorang gitu kan. Nah, ya kadang-kadang justru kalau yang kayak pakai potty training itu kan jongkok juga ya, walaupun kayak duduk tapi sebenarnya kakinya kan menyentuh lantai gitu. Jadi kalau misalnya punya WC-nya yang jongkok ya nggak apa-apa juga selama anaknya kakinya udah cukup ya untuk di WC jongkoknya gitu. Karena terus terang kalau buat saya pribadi saya lebih nyaman WC jongkok sih gitu. Maksudnya orang dewasa gitu kan. Tapi sayangnya rumah-rumah sekarang kan WC jongkok tuh hampir nggak ada ya. Akhirnya kita butuh bantuan stepping gitu kan untuk membuat posisi kaki kita kayak jongkok gitu kan. Nah, jadi usia mulai toilet training itu sebenarnya kalau secara teori bisa dari 18 atau 20 bulan. Jadi kalau dia mulai 24 bulan atau 2 tahun sih harusnya anaknya udah bisa jongkok ya gitu. Jadi perhatikan juga kalau WC yang ada adalah WC jongkok, anaknya udah bisa jongkok belum? Udah kuat belum kalau dia jongkok gitu. Karena kan itu kenyamanan juga gitu. Itu sih kan yang perlu diperhatikan. Jadi faktor-faktor kesiapan fisik anak juga menjadi penentu. Jadi nggak usah memaksakan meskipun udah 3 tahun harus toilet trainingnya udah baik gitu ya Teh, tapi ngeliat Ya, dulu. ya artinya harus konsisten dan harus tepat caranya gitu. Jadi kalau toilet training harus konsisten, jangan misalnya sehari toilet training, besoknya enggak, nanti toilet training lagi, besoknya enggak, ya anaknya enggak belajar-belajar kalau seperti itu. Gitu. Baik. Oke, mungkin yang Nanti raise hand ya, Ken? ya, Yang raise hand ya? yang raise hand itu dari tadi udah Ada. ada Rodiah sama Anggra ini. Boleh Teh Rodiah dulu kali ya Teh? Ya, boleh. Angga Teh Rodiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zakila Khair Teh, materinya Masya Allah sangat bagus. Pertanyaannya seperti ini, misalnya ada anak yang sekolah di PAUD gitu ya. Nah, pas sudah pembelajaran berjalan, anak tersebut suka minta keluar dan ingin makan. Nah, apakah kita harus turutin karena dia nggak mau belajar kalau nggak dikasih makanan gitu, nggak mau belajar. Apa kita harus turutin atau biarin aja di dalam mau nangis mau apapun. Nah, terus misalnya ada lagi kasusnya anak tersebut, anak lain misalnya nggak mau nyelesain pelajaran, ya harinya hampir nggak mau beresin. Nah, apakah kita biarin aja semaunya dia mau beresinnya sampai mana, atau kita rayu, atau mungkin kita rayu dengan dibantu? Ya, seperti itu Teh pertanyaannya. Ini semuanya usia dini ya, PAUD ya? Oke. Ya, Pak Ud, Pak Teh. Ya. Jazakallah khair Teh. Ya, Wayaki. Oke. Nah, jadi sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan anak usia dini, di mana anak usia dini itu tadi ya, memang mereka sebenarnya kenal dengan keteraturan, terus punya rentang endurance ya, kalau bahasa ini itu endurance atau daya tahan. Punya daya tahan yang pasti berbeda satu sama lain. Ada anak yang udah bisa fokus, ada yang mungkin masih perlu ngobrol-ngobrol dulu sama teman gitu. Ada yang terbiasa mengerjakan sampai selesai dulu, ada yang enggak, ada yang nggak mau beresin mainan. Beraneka ragam kalau dalam satu kelas biasanya begitu. Nah, tapi yang perlu kita cari tahu adalah apa yang membuat dia tidak mau melakukan. Apa yang membuat dia nggak mau menyelesaikan itu. Jadi apa yang kenapa ya? Jadi akhirnya ada big why di kepala kita. Apakah dia memang udah lelah atau tugasnya kesulitan, sulit nih, artinya lebih sulit daripada usianya dia, atau sebenarnya emang kondisi moodnya lagi nggak baik gitu. Nah, jadi kita bukan hanya fokus pada oh ini pokoknya dia harus selesaiin tugas, bukan itu. Tapi kita mencari tahu apa yang membuat dia seperti itu. Needs apa atau kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan, akhirnya lewat perilaku yang sepertinya tidak ikut aturan gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, cari tahu. Misalnya contohnya lagi dapat tugas terus kemudian dia nggak mau mengerjakan, sebenarnya teman-teman yang lain mengerjakan gitu kan. Teman-teman yang lain bisa kok, masa sih dia nggak bisa? Mungkin bukan karena tugasnya
sulit banget. Mungkin buat dia tugasnya mudah banget, makanya dia bosen gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang kita perlu membiasakan diri mengobservasi dari berbagai macam aspek. Bukan hanya fokus pada apa yang nggak bisa dia lakukan atau apa yang salah, apa yang berbeda gitu. Tapi lebih fokus kepada nih anak mau nyampein apa ya, kok dia nggak mau melakukan sesuatu. Itu sih. Jadi kalau ke anak usia dini mungkin bisa ngobrol kalau dia sudah lancar berbicara, atau kita coba teknik lain. Kalau contohnya ya, misalnya contohnya tugasnya menggunting gitu ya. Terus dia kok kayaknya nggak terlalu antusias. Mungkin kita coba tanya, kamu mau coba dirobek-robek nggak kertasnya? Daripada pakai gunting. Jadi memang modifikasi tugas itu ternyata bisa memperbaiki mood-nya anak. Karena anak usia dini itu kadang-kadang belum bisa secara verbal bilang bahwa aku tuh bosen banget sama tugas ini gitu. Soalnya kan dia masih kecil ya, masih cenderung takut untuk mengekspresikan itu, akhirnya berulah gitu. Seperti itu sih. Cukup menjawab kan? Gimana Teh Rodia? Yang itu gimana kalau yang pengen pengen makanan gitu, lagi belajar yang makan ya. Nah kalau itu ikutin aturannya aja. Kalau memang belum waktunya snack time gitu atau belum waktunya makan, ya kita perlu memberikan dia pemahaman bahwa oke, nanti kita makan pada saat makan ya gitu. Jadi pembiasaan dan pengaturan. Nah, takutnya gini, ini settingnya sekolah atau rumah ya? Kalau settingnya sekolah, berarti bisa jadi sekolah. Ya, sekolah ya Teh? Sekolah katanya. Di Oke. sekolah Teh. Nah, kalau setting sekolah bisa jadi sebenarnya pembiasaan di rumah sama di sekolah beda. Nah, berarti itu bisa dikomunikasikan ke orang tua gitu, bahwa di sekolah itu ada jam snack time jam segini, jam makan bersama teman-teman gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa dikasih tahu ke anaknya bahwa iya kita ada waktunya makan nanti bareng sama teman-teman ya. Sambil tadi mengajak anak untuk menahan diri ya, membantu membentuk yang namanya pengaturan diri gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Teh. Baik Teh, jazakillah khair. Berarti harus ada komunikasi juga ya Teh ya antara guru dan anak tersebut. Orang tua. Ya, betul. Oke. Sekarang mungkin ke pertanyaan lagi yang ya. chat ya. Chat ya. Berarti ini selang-seling ya Teh ya? Ya, selang-seling. Oke, kita coba ya. Sekarang ada pertanyaan di atas nama Naufal. Kayaknya kalau Siti Fatimah kali ya. Tadi Siti Fatimah. Habis Bunda Neni kan tadi ya? Iya. Oke, Siti Fatimah dulu. Bagaimana mengatasi siblings rivalry, adik kakak saat berantem? Nah, ini saya kemarin sempat bahas di IGTV deh tentang siblings rivalry. Jadi konflik antara kakak beradik itu kalau dibilang normal memang akan muncul di keluarga gitu ya. Nah, mengatasinya adalah orang tua tontonin aja. Maksudnya gini, biarkan anak-anaknya berproses dulu. Selama itu tidak membahayakan ya, artinya selama nggak ada pukul-pukulan, terus kemudian nggak membahayakan satu sama lain, mereka masih berargumentasi, nggak apa-apa, kasih ruang aja dulu untuk berargumentasi. Jangan buru-buru dilerai, karena disitulah mereka berproses untuk menguatkan hubungan antara kakak dan beradik. Jadi menurut penelitian nih, kakak beradik yang kecilnya banyak berantem, terus kemudian membuat resolusi bersama, itu ketika dewasa akan jauh lebih solid hubungannya dibandingkan dengan kakak beradik yang nggak pernah berantem. Gitu. Justru nanti berantemnya ketika dewasa. Nah, jadi kalau misalnya belum membahayakan, ya coba aja dilihat dulu. Dan pada saat kita misalnya mau memanggil dua anak ini untuk membantu membuat resolusi atau solusinya dari situasi itu, jangan pernah mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita bukan hakim, tapi kita adalah fasilitator untuk mereka mencari problem solving atau penyelesaian.
Kita coba dengar satu-satu ceritanya seperti apa, terus kemudian kita berperan sebagai asking parents tadi. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau adik mau pinjam mainan, terus kemudian kakak lagi pakai mainannya, sebaiknya seperti apa? Gitu. Jadi kita tidak, adik salah dong kalau begitu. Enggak, kita enggak melakukan itu. Kita tidak melakukan judgement, kemudian menyalahkan anak karena perilaku yang mereka lakukan. Karena anak juga pasti trial and error dalam membentuk sebuah perilaku. Tapi kita coba fokus sama solusinya. Nah, kalau kita sebagai orang tua terbiasa fokus dengan solusi, nantinya mereka juga akan belajar bagaimana caranya membentuk solusi atas situasi yang sedang mereka hadapi. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Teh Siti Fatimah. Ini Teh, sekalian aja. Ini pertanyaannya barengan sama kayak Mbak Rati ya? Fatimah. Ya. Ini ada pertanyaan di atasnya dari Naufal. Nah, kalau anak 3 tahun suka teriak, kalau tidak suka sesuatu, marah, atau ada teman yang mau minjam mainannya, bagaimana Bun? Padahal sudah sering diberitahu. Oke. Jadi ini tentang kepemilikan nih sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kita punya mainan, terus teman kita mau pinjem tapi kita nggak mau pinjemin, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan akhirnya kita memaksa anak kita gitu ya. Maksudnya, ayo dong pinjemin teman kamu mainan kamu, pelit banget sih jadi anak, itu nggak usah. Kita nggak bisa mengajarkan konsep berbagi dengan mendikte. Konsep berbagi itu datangnya harus dari proses dia berpikir. Bahwa ketika dia tidak mau meminjamkan mainannya dan temannya merasakan ketidaknyamanan, itu kita bahas nggak apa-apa. Oh, teman kamu mau pinjam mainan, terus kamu nggak mau pinjemin. Ya itu sih nggak apa-apa, karena itu mainan kamu. Kayak teman kamu tapi merasa sedih ketika kamu nggak mau pinjemin mainannya. Titik. Gitu. Kemudian kira-kira apakah kamu mau meminjamkan mainan kamu kalau kamu udah selesai? Enggak, ini kan mainan aku nggak mau pinjemin. Oh ya udah. Gitu. Kita nggak usah bilang bahwa kok kamu gitu sih, harusnya kamu berbagi dong. Enggak, bukan kita yang mendikte anak kita untuk berbagi. Tapi misalnya one day dia punya kejadian yang sama, terus kemudian dia pinjem mainan temannya nggak mau pinjemin, kita perlu untuk memberikan pemahaman bahwa itu haknya teman kamu untuk nggak mau meminjamkan mainannya dia. Dan kamu merasa kecewa, iya pasti rasanya nggak nyaman banget kan, gitu. Ya udah berarti sekarang ayo kita tenangin diri dulu ya. Jadi nggak usah bilang makanya kalau punya mainan dipinjemin dong temennya, jadinya kamu sekarang dipinjemin, jangan juga. Karena itu bukan punishment, itu adalah kejadian dalam hidup. Soalnya anak tuh perlu diajarkan untuk punya rasa memiliki atas apa yang dia punya. Supaya nantinya nggak mudah dibully. Nah, kalau ingin mengajarkan berbagi, bukan dengan cara meminjamkan mainan. Tapi kita mengajak anak kita untuk melihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya buat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Konsep berbagi itu dari situ. Yang kalau nantinya dia akan ngeling bahwa oh ya aku mau deh pinjemin mainanku ke teman aku karena dia lagi butuh main. Ya itu nggak apa-apa, itu dari analisanya dia. Prefrontal cortex-nya yang akhirnya bekerja. Gitu ya. Jadi jangan paksa-paksa anak kita untuk meminjamkan mainannya dia. Kalau dia tidak berkenan, nggak apa-apa. Karena punya hak juga ya. Betul. Betul. Kecuali itu fasilitas bersama ya. Kalau itu fasilitas bersama, dia harus paham konsep bergantian. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, tapi ada yang raise hand juga. Mungkin ke Teh Anggraini dulu ya. Udah dari tadi kasihan. Ya. Silakan Teh Anggraini. Iya, Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak aja ya. Perkenalkan nama saya Anggraini.
statusnya masih seorang mahasiswa dan masih single, belum mempunyai anak. Oke. Saya ingin ya akan. ya akan mempunyai anak. Jadi saya ingin bertanya Teh. Jadi saya itu punya keponakan. Nah, keponakan saya itu Teh sudah kehilangan sosok seorang ibu. Jadi dia itu sudah kehilangan seorang ibu itu sejak umur 3 tahun Teh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Teh, bagaimana cara saya untuk mendidik anak tersebut agar dia itu merasa mempunyai sosok seorang ibu walaupun itu bukan dari ibunya sendiri. Terus Teh, jadi kan saya kuliah Teh, saya itu tidak satu rumah dengan dia, jadi tidak terkontrol secara langsung. Ini kan dari media sosial bisa VC dari WA Teh. Nah, jadi kalau libur itu saya pulang ke kampung. Nah, apa sih Teh peran yang bisa saya berikan untuk keponakan saya itu supaya dia itu bisa sama seperti yang lain Teh. Dan kan kalau seorang anak sudah kehilangan sosok seorang ibu itu kan beda kan Teh, dari pergaulannya, dari berpikirnya. Dan saya itu sedih Teh, saat ini tuh dia itu masih belum bisa membaca Teh, padahal dia itu sudah kelas 5 SD dan saya itu merasa sedih Teh. Kan saya itu katakanlah sudah seorang mahasiswa, sudah pasti sudah bisa lah mengajarinya untuk membaca, tapi kan realitanya sulit. Nah, dia itu kalau diajak membaca itu ada aja alasan yang nggak mau kayak gitu Teh, dan selalu menolak. Dan saya itu sudah berusaha agar dia tuh mau. Mungkin dulu waktu saya SMA kan masih di dusun Teh, jadi kalau saya mengajarinya itu kan masih belum mengerti. Saya itu sering marah-marah kayak gitu Teh, emosi saat ngajarinya. Mungkin dia tuh trauma dengan saya gitu Teh, tapi sekarang saya itu sudah berusaha untuk tidak melakukan hal yang sama di waktu itu Teh. Jadi terima kasih, itu aja Teh pertanyaan dari saya. Terima kasih Teh. Ya, baik. Oke Kak Anggra ini ya. Wah. Jadi sebenarnya gini, kita perlu memisahkan antara menumbuhkan perasaan dia memiliki punya orang tua, punya ibu, dengan kemampuan dia secara akademis gitu ya. Ini kayaknya masalahnya ada beberapa nih gitu. Dan saya yakin pasti jawaban saya juga sekarang tidak akan bisa menyelesaikan situasi, tapi minimal bisa memberikan gambaran. Yang pertama, ketika dia sudah kelas 5 SD dan belum bisa membaca, pasti ada sesuatu. Ya, bisa jadi karena kurang stimulasi sehingga fungsi kognitifnya tidak berkembang sesuai dengan seharusnya. Jadi kita bisa fokus kepada memberikan stimulasi kepada dia, mungkin dari basic lagi, dari dasar lagi tentang mengajarkan membaca dari awal, kemudian membiasakan itu secara konsisten. Kalau ada orang yang bisa benar-benar menemani setiap hari, ambil waktu 1 atau 2 jam untuk memperdalam kemampuan akademis itu. Nah, biasanya juga latar belakangnya adalah mungkin fungsi kecerdasannya nggak berkembang gitu. Jadi bisa jadi karena faktor tidak distimulasi atau faktor dia kurang mendapatkan kasih sayang sehingga perkembangan otaknya juga tidak optimal gitu kan. Jadi memang perlu dicari tahu apa yang menyebabkan dia belum bisa lancar dalam fungsi akademis. Kemudian yang kedua, menjadi orang tua. Memang tidak akan ada yang bisa menggantikan orang tua, tapi kita bisa memberikan kasih sayang dan cinta kepada siapapun, karena kita bisa punya anak asuh, kita bisa punya anak adopsi, walaupun itu bukan lahir dari rahim kita sendiri, tapi kita tetap bisa mencintai dan anak itu tetap bisa punya perasaan bahwa dia dicintai gitu. Nah, itu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah misalnya Kak Anggra ini keterbatasan waktu ya, karena nggak bareng gitu, tinggalnya nggak bareng, bisa ketemunya juga pada saat liburan, misalnya seperti itu, berarti upayakan entah itu ketika lagi video call atau apa, yang ditanya adalah perasaannya dia, terus apa yang dia suka. Jadi jangan pertanyaannya adalah gimana sekolah kamu.
gitu. Karena kayaknya kalau pertanyaannya adalah gimana sekolah kamu, udah bisa baca atau belum, atau tadi gurunya gimana, itu kayaknya pertanyaan yang sifatnya itu tidak menunjukkan bahwa kita itu memberikan kasih sayang. Gitu. Jadi kalau mau memberikan kasih sayang, pertanyaannya sifatnya menyentuh afeksi. Ya, misalnya perasaan dia gimana, atau sekarang kamu tuh lagi suka apa, atau ngobrolin hal-hal yang dia suka, yang tidak ada kaitannya dengan pencapaian akademis. Itu dulu yang dicoba. Terus kalau misalnya pas lagi bertemu mungkin bisa sering cerita-cerita bareng, atau mungkin bisa disentuh, dipeluk gitu. Karena sebenarnya afeksi itu bisa dirasakan oleh anak lewat sentuhan, afirmasi positif, lewat verbal kita ya, bilang kalau kita sayang sama dia, atau kakak kangen sama kamu, misalnya seperti itu. Jadi lewat sesuatu yang sifatnya simpel tapi konsisten, sehingga tangki kasih sayangnya itu bisa pelan-pelan terisi. Terus mungkin untuk orang-orang yang menjaga dia saat ini, bisa diinformasikan juga cara untuk memberikan perhatian itu bukan dengan memenuhi apa yang dia mau, tapi kita coba mencari tahu apa yang dia butuhkan. Nah, untuk tahu apa yang dia butuhkan, pasti perlu diobservasi. Kira-kira di usianya yang sekarang dia butuhnya apa ya? Kalau kelas 5 SD itu kan udah usia remaja. Apakah sudah menstruasi atau belum gitu kan? Itu kan perlu juga menjadi perhatian. Terus dia teman ngobrolnya ada nggak di sana gitu. Atau teman-temannya itu ada nggak yang seumuran, itu juga perlu menjadi perhatian supaya kehidupan dia juga tetap berkualitas gitu. Saran saya sih Teh Anggra ini kalau misalnya memang bisa untuk pergi ke expert di daerah tempat tinggalnya, mungkin bisa dicoba supaya bisa digali lebih lanjut kenapa dia belum bisa baca sampai sekarang. Gitu ya, Teh Anggra ini. Mudah-mudahan cukup membantu. Masya Allah. Baik. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya, Teh. Ya, suaranya Niken kenapa kecil sekali? Kecil. Sekarang kecil, Teh. Oke, ini yang resen tinggal satu. Kita coba yang resen dulu ya, sebelum aku nanti kebut jawab yang di chatting ya. Oke. Mungkin Oke, Nadia, Teh Nadia. Nadia. Tafadhol, Teh. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Jakarta. Ingin bertanya masalah ponakan saya yang unik nih, Jadi saya punya ponakan umur 4 tahun. Sejak umur 2 tahun ini, waktu umur 2 tahun laki-laki. Waktu Oke. umur 2 tahun dia sempat trauma, pupnya keras, Oke. sembelit. Jadi sampai saat ini jadi selama 2 tahun ini ketika dia mau empup itu selalu ditahan gitu. Biar nggak keluar empuknya. Itu yang mau saya tanyakan, gimana memotivasi si anak supaya tidak takut buat mengeluarkan empuknya. Terus bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tuanya ini untuk kedepannya gitu. Oke. Gitu aja sih. Jadi perutnya itu agak mengeras sekarang itu katanya ada sebelah kanannya. Tapi itu udah agak cek ke mengeras. dokter ya? Udah cek ke dokter tapi baru ke dokter umum. Kata oke. dokter umumnya itu harus di ronsen sama ke dokter spesialis anak juga sih. Tapi sepertinya nih orang tuanya ini belum sempat ke sana, atau kita gimana cara memotivasi orang tuanya itu supaya tidak menggampangkan masalah ini gitu aja sih. Makasih Om. Ya, baik. Kita coba ya. Memang gini, kadang-kadang raising kids atau membersamai anak itu adalah tugas semua orang gitu yang ada di sampingnya dia gitu ya, bukan hanya tugas orang tua. Artinya salah satunya adalah ketika ada kondisi seperti ini, orang-orang di sekeliling juga harus membantu membangun awareness buat orang tuanya dan buat anaknya bahwa ini adalah sesuatu yang penting gitu. Nah, pertama jangan ada ekspektasi bahwa orang tuanya akan sejalan dengan apa yang akan
dilakukan oleh tantenya nih. Jadi tantenya harus berbesar hati dulu kalau cara yang ditempuh ternyata nggak diiyakan sama orang tua. Nah, yang kedua, setelah kita berbesar hati, kita coba buat ngobrol bahwa kemampuan BAB itu normalnya kan BAB itu memang ada yang BAB setiap hari, ada yang 2 hari sekali gitu. Nah, ini ada batas toleransinya tapi gitu. Batas toleransinya kalau dia sudah beberapa hari tidak BAB dan itu rutin seperti itu ya berarti kan itu menjadi hal yang sangat penting ya, soalnya kan kenapa harus ada pengeluaran, nih logikanya aja nih ya yang perlu disampaikan ke orang tuanya. Kenapa harus ada sistem pengeluaran dikeluarkan dalam bentuk pup, karena memang itu perlu dikeluarkan gitu. Jadi kalau nggak dikeluarkan pasti akan mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh. Nah, memang perlu dicek dulu bladder controlnya. Jangan-jangan otot-otot di sekitar sistem bladdernya atau sistem pengeluarannya itu bermasalah. Jadi kalau udah masalah BAB atau BAK, biasanya kita harus cek fisik dulu. Nah, cek fisik ini untuk tahu apakah ada kelemahan otot atau enggak. Karena ada pasien saya yang ternyata memang ada kelemahan otot, jadi harus diterapi dulu. Terapinya itu ada terapi menggunakan obat, kemudian ada fisioterapinya supaya ototnya itu menjadi kuat untuk ada gerakan peristaltik sehingga ketika dia melakukan BAB dia bisa gitu. Nah, kemudian yang kedua faktor trauma juga bisa akhirnya membuat anak tuh menunda-nunda BAB. Karena mungkin awalnya keras, terus sakit, akhirnya dia nggak mau keluarin lagi. Dan kalau makin nggak mau keluarin kan makin sakit jadinya gitu. Nah, untuk anaknya kita perlu memberikan edukasi bahwa ayo kita coba pelan-pelan. Memang ini nggak gampang ya. Edukasi itu bisa lewat baca buku bareng, baca buku cerita, atau pada saat pup kita coba tuh diusap-usap bagian belakangnya supaya dia nyaman, atau kita bisa sambil bercerita ketika dia pup. Jadi fokus dia tidak kepada pengeluaran si pupnya gitu. Kalau dia belum mau ke toilet, nggak apa-apa dipakein diapers dulu, misalnya di sudut yang dia suka dulu atau dia nyaman dulu. Sampai dia tahu dan dia percaya bahwa BAB itu tidak selamanya menyakitkan. Gitu. Tapi ini tentunya harus ada kerjasama juga ya sama orang tuanya. Jadi ini sebenarnya bukan tugas utama tantenya, tugas utama orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya menganggap ini bukan hal yang penting, saya sih menyarankan tantenya coba buat meyakinkan orang tuanya dulu. Tapi itu tadi, jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena takutnya nanti jadinya kita memaksakan apa yang menurut kita benar gitu. Tapi mungkin bisa ya ada cara lah. Biasanya mungkin kita coba cari artikel-artikel yang menyatakan kalau BAB-nya terlalu lama nggak keluar tuh efeknya apa gitu. Bukan berarti maksud menakut-nakuti ya, tapi setidaknya memunculkan fakta bahwa ini tuh hal yang sangat penting loh untuk BAB. Bahkan kita harus ngecek tiap BAB tuh anak kita fesesnya tuh kayak gimana. Itu tuh wajib loh. Apakah keras banget atau lembek banget, berair atau apa, itu wajib. Jadi jangan cuma perkara dia udah pup udah aman, enggak. Kita harus cek karena kondisi pencernaan kondisi BAB itu sebenarnya menggambarkan sehat atau enggaknya seseorang. Gitu ya Teh Nadia. Semangat ya, mudah-mudahan berhasil caranya. Masya Allah. Amin, syukron, jazakillah khairan. Wah iya Ki. Oke. Kita coba kebut jawab yang di chatting ya sebelum azan nih. Ya Teh, ini udah di screen sih, takutnya enggak. Oh udah di screen. Oh ya, mungkin kalau nanti ada yang belum kejawab bisa kita lanjut kayak biasa ya di Q&A. Q&A berarti di 2 minggu. 2 minggu ke depan itu khusus pertanyaan semua ya Teh. Ya. Jadi nanti kalau misalnya memang teman-teman butuh materinya, aku bisa kirim via Niken, nanti Niken bisa share, baru kemudian kita akan menjawabnya ya. Atau mendingan kita kumpulin aja buat Q&A ya. Boleh. Nanti materi paling di-share dulu, terus teman-teman bisa nonton lagi nih di YouTube, karena kan sekarang live streaming juga ke YouTube dan disimpan di YouTube.
bisa teman-teman nanti cek di Nikop Squad Official, di sana akunnya. Bisa disimak ulang nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang metode mendisiplinkan anak ini, bisa ditanyakan di 2 minggu yang akan datang, seperti itu. Gitu ya Teh ya. Ya, Aku siap. udah keburu ke Iya, asar. lo udah mau azan. Dan teman-teman yang posisinya dekat nih di Depok bisa konsultasi langsung nih sama Terati ke RS Mitra Keluarga Depok. Betul nggak Iya, Teh? betul banget. Bisa dicek di sana, bisa konsul di sana langsung secara apa ya? Tatap muka. Tatap muka ya langsung lah gitu, biar lebih leluasa. Terus bisa juga kalau misalkan mau konsul nih bisa ke emailnya Terati atau ke DM Instagramnya Terati. Gitu. Tapi punten kalau DM Instagram suka lama jawabnya. Harus di-up lagi Terati ya. Iya, iya. Lebih enak sih langsung ke RS Mitra Keluarganya langsung biar ketemu langsung kayak gitu. Baik Iya. teman-teman, untuk hari ini dicukupkan ya karena waktunya yang tidak bisa dipepet lagi, bentar lagi asar di waktu Indonesia Barat. Mungkin nanti 2 minggu ke depan bisa gabung lagi Ya. di forum. Boleh disiapkan pertanyaannya gitu ya Ken ya. Ya, disiapkan, ditulis, bisi lupa ya, bisi hilap ini mah. Terima kasih. Iya, sama-sama semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat apa yang udah disampaikan sama Terati. Parenting anak ini jangan bosan-bosan sampai meskipun kita semua udah berkeluarga, udah mempunyai anak, karena emang kalau ilmu-ilmu kayak gini tuh pasti ada upgrade-annya ya Teh ya. Iya, betul banget. Kan selalu belajar. Iya, belajar terus, Masya Allah kita belajar sama yang tercetarnya. Baik teman-teman, dicukupkan ya untuk siang ini. Ya. Jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah hadir di forum sekarang, di Zoom meeting sekarang. Insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita semua sehingga nanti 2 minggu yang akan datang kita bisa kumpul bareng lagi di sini. Syukran jazakillah khair untuk Teteh Rati tersayang. Untuk semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Aduh, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Makasih banyak Teh Rati. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Ken. Boleh Teh Rati.